warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu dosen. Baiklah, perkenalkan nama saya Berlana Zakiatun Nupus dengan NIM 247011109 dari Prodi Sistem Informasi Mata Kuliah Arsitektur Enterprise. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur pada UMKM Roti Manis Jaya. Pada studi kasus ini, perancangan enterprise arsitektur dilakukan tanpa menggunakan TOGAF ADF, melainkan berfokus pada analisis proses bisnis arsitektur data, aplikasi, dan teknologi yang saling terintegrasi. Yang kedua, ada analisis business proses. Pada slide ini dijelaskan proses bisnis yang berjalan pada UMKM Roti Manis Jaya. UMKM ini bergerak di bidang produksi dan penjualan roti. Proses bisnis dimulai dari pengadaan bahan baku seperti tepung, gula, mentega, telur, dan ragi. Selanjutnya, bahan baku digunakan dalam proses produksi hingga menjadi produk jadi. Produk yang telah selesai diproduksi disimpan di gudang sebelum dijual kepada pelanggan melalui toko maupun media sosial seperti WhatsApp dan Instagram atau TikTok bisa juga. Selain aktivitas utama tersebut, terdapat aktivitas pendukung seperti pengelolaan keuangan, administrasi, promosi, dan pengelolaan sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM. Namun, masih terdapat beberapa kendala, yaitu pencatatan stok yang dilakukan secara manual, laporan penjualan yang lambat dibuat, data pelanggan yang belum terdokumentasi dengan baik, serta kesulitan dalam mengetahui kondisi usaha secara real time. Oleh karena itu, diperlukan enterprise arsitektur agar seluruh proses bisnis dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Yang ketiga ada value chain. Pada slide ini ditampilkan analisis value chain. Aktivitas utama terdiri dari inbound logistik, yaitu proses pembelian bahan baku dari supplier. Selanjutnya, terdapat operation yang meliputi pencampuran adonan, proses pemanggangan, pengemasan, dan pemeriksaan kualitas produk. Kemudian, outbound logistik, yaitu penyimpanan dan distribusi produk kepada pelanggan. Marketing and sales dilakukan melalui toko fisik, media sosial, dan marketplace. Sedangkan service meliputi pelayanan pelanggan, penanganan komplain, dan pemberian informasi produk. Aktivitas pendukung meliputi infrastruktur usaha, pengelolaan SDM atau yang disebut dengan sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi, dan pengadaan bahan baku. Melalui analisis ini dapat diketahui bahwa setiap aktivitas saling berhubungan sehingga membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi. Yang keempat, business capability. Business capability menggambarkan kemampuan utama yang harus dimiliki UMKM agar dapat menjalankan bisnis secara optimal. Kemampuan tersebut meliputi manajemen penjualan, pengelolaan persediaan, produksi, pembelian, keuangan, pelayanan pelanggan, dan pelaporan. Saat ini, sebagian besar proses masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, target yang diharapkan adalah penggunaan sistem point of sale untuk penjualan atau yang disebut dengan POS. Sistem inventory untuk stok, sistem akuntansi untuk keuangan, CRM untuk pelanggan, serta dashboard manajemen sebagai media monitoring usaha. Dengan kemampuan tersebut, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat berdasarkan data yang akurat. Yang kelima, arsitektur data. Pada arsitektur data dijelaskan
Bagaimana data saling berhubungan? Proses dimulai dari data supplier yang digunakan dalam proses pembelian bahan baku. Data pembelian kemudian memperbarui data persediaan bahan baku. Persediaan tersebut digunakan pada proses produksi sehingga menghasilkan data produk. Selanjutnya, data produk digunakan dalam proses penjualan kepada pelanggan. Setiap transaksi penjualan menghasilkan data pelanggan dan seluruh data tersebut akan diolah menjadi laporan manajemen. Laporan yang dihasilkan meliputi laporan penjualan, laporan stok, laporan pembelian, laporan produksi, serta laporan keuangan. Dengan menggunakan satu database yang terintegrasi, seluruh informasi dapat diakses secara cepat, akurat, dan mengurangi terjadinya duplikasi data. Slide yang ke-6, arsitektur aplikasi. Untuk mendukung proses bisnis, diperlukan beberapa aplikasi yang saling terintegrasi. Pertama adalah aplikasi point of sale atau yang disebut dengan POS, yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Yang kedua adalah sistem inventory yang berfungsi mengelola stok barang secara real time. Yang ketiga adalah sistem purchase untuk mengelola pembelian bahan baku dari supplier. Yang keempat adalah sistem accounting yang menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Yang kelima adalah sistem customer relationship management atau yang disebut dengan CRM yang menyimpan data pelanggan dan riwayat transaksi. Seluruh aplikasi tersebut menggunakan satu database, sehingga informasi selalu sinkron dan tidak terjadi penginputan data secara berulang. Yang ketujuh, arsitektur teknologi. Pada arsitektur teknologi dijelaskan infrastruktur yang diperlukan. Perangkat keras yang digunakan antara lain komputer kasir, laptop admin, printer thermal, barcode scanner, smartphone, dan jaringan internet. Sedangkan perangkat lunaknya meliputi sistem operasi, database MySQL, aplikasi POS, sistem inventory, sistem akuntansi, serta browser. Untuk menjaga keamanan data, diterapkan autentikasi pengguna, pembagian hak akses sesuai jabatan, backup data secara berkala, antivirus, dan firewall. Dengan infrastruktur tersebut, seluruh sistem dapat berjalan secara stabil dan aman. Yang ke-8, rekomendasi integrasi enterprise arsitektur. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi implementasi enterprise arsitektur. Tahap pertama adalah digitalisasi transaksi menggunakan sistem point of sale atau yang disebut dengan POS. Tahap yang kedua adalah integrasi sistem inventory agar stok dapat terbarui secara otomatis. Tahap yang ketiga adalah integrasi sistem keuangan sehingga laporan laba rugi dapat dibuat secara otomatis. Tahap yang keempat adalah pembangunan dashboard manajemen untuk membantu pemilik usaha memantau kondisi bisnis. Tahap yang terakhir adalah penerapan CRM agar hubungan dengan pelanggan menjadi lebih baik melalui penyimpanan data pelanggan dan program promosi. Melalui integrasi ini diharapkan proses bisnis menjadi lebih efisien, data lebih akurat, pelayanan meningkat, dan keputusan bisnis dapat dilakukan dengan lebih cepat. Slide yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan, dapat disimpulkan bahwa enterprise arsitektur mampu membantu UMKM dalam menyelaraskan proses bisnis dengan teknologi informasi. Melalui integrasi data, aplikasi, dan teknologi, seluruh aktivitas bisnis dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan menghasilkan informasi yang akurat. Rancangan ini juga menjadi pedoman bagi UMKM dalam mengembangkan sistem informasi secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan usaha. Slide yang terakhir. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan enterprise arsitektur pada UMKM Roti Manis Jaya. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya
enterprise arsitektur dalam mendukung transformasi digital pada UMKM. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf dalam mempresentasikan tugas arsitektur enterprise kepada dosen. Saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.